semangat ya kalau misalnya kalian pada on cam juga. Ini dia nih. Wih, aman. Padahal dari JPO kok cepet banget sih. Oh, speed. Oke. Gak percaya juga sih Kanin sebenarnya. Oke, udah di record kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. di Jumat yang penuh keberkahan dan juga cuaca yang sangat mendukung ya. Pagi-pagi tadi ada notif ya, ada notif dari Revi. Kanin aku izin nggak masuk lagi sakit. Oke. Terus disusul dengan siapa nih yang lagi sakit juga? Kita lihat WhatsApp grup ya. Tuh, Masya Allah, ada Rendika. Ya, kemudian Rendika, Rendika syukurnya dia ada piket RIC. Oke. Terus ada siapa nih? Gue As izin langsung lo. Astagfirullahaladzim Randy. Oke. Terus ada siapa lagi nih? Ada Sanda, ya, Zaki, ada Sabin, ada yang lagi demam flu, ada yang lagi sakit aja, ada yang urusan keluarga. Sabin ini siapa Sabin? Iya habis ganti 3, tapi yang mana nih? Dia udah join Zoom belum ya? Aura, oke. Oke Aura, don Zoom, oke sip. Alfi juga udah. Sebentar, kan ini mau absen dulu nih. Nida lagi sakit. Sakil juga sakit. Ajeng iya makanya pada nggak percaya nih Kil. Oke. Terus ada PW. Dia lagi dikarenakan mau SO UR Mart. Felix harus stay UR Mart. Oke. Terus ada Rendika juga udah izin. Oke, kita lihat ya. Bener gak Sakilnya sakit? Coba mana? Sakil katanya udah join Zoom. Belum join Zoom ya. Join Zoom ya, bro. Sabin sama Sakil. Terus Nida. Iya kan katanya lagi mau UR Mat. Oh mau izin. Iya nggak apa-apa. Udah di absen sama kanan enggak? Tapi ini ya activity-nya share ya. Lagi ngapain gitu ya. Oke. Sip. Semangat ya. Ya semangat. Oke. Kita lanjut ya. Kalau gitu ya. Dengan mahasiswa yang ada di sini. Review udah on cam. Ivan itu Ardivan kan ya? Ivan belum on cam. Revi kalau on cam nggak pusing kan? Nggak kan? Pakai handphone kan? Aman kan? Aman. Hah? Oh, kemarin habis tanding ya. Mm-mm. Bohong, bohong kak, bohong. Oh my God, oh my God. Oke, Zaki lagi di rumah kan? Kenapa Iya, nggak ke kampus? Masih sakit ya? lagi Zaki nih jarang ke lagi kampus. agak panas badan. Oh iya, oke. Kemudian ada siapa nih? Ada Ihsan Mustafa hadir. Oke, semangat Ihsan sambil kerja ya. Ya, oke. Jadi harapannya yang Kanin mention nama-namanya, khususnya bagi mahasiswa Bisgen yang memang bukan dari kelas PK2, bisa sama-sama kerjasamanya untuk di on-cam kameranya dan mengikuti perkuliahan selama kelas berlangsung. Untuk Sakil, semangat ya. Jadi udah tanding apa belum sih? Belum kan? Baru sparring kan ya? Tandingnya tanggal 10 kan ya katanya ya? Kayak persiapan untuk tanggal 10 tapi udah babak belur duluan tuh gimana, bro? Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini.
Mohon izin Kak, nggak on cam adik saya lagi rewel. Oke oke, iya oke nggak apa-apa Sabin. Beneran digendong adiknya, Masya Allah lucu banget lagi. Oke Sabin, banget ya. Ya, di minggu lalu kita ada challenge terkait dengan book chapter. Ya, hari ini adakah sudah berprogres? Masih belum. Wih, gile sudah mantap. Aku suka ini. Ini tanda-tanda pada dapat A plus apa gimana sih? Oh, mantap. Assignment dijalanin, buku dibuat, ya. Oke, boleh kita mau coba share screen dulu. Katanya dari timnya review udah semangat banget, ya kan? Dan review juga terakhir ketemu Betul. Kanin. Dia tuh kasih review kasih jempol. Review terakhir ketemu Kanin itu di tangga ya. Aku mau ke toilet dia bilang, tenang Kak, udah 95 halaman. Bener apa enggak tuh? Udah lebih. Oke, kita coba revisi sama-sama ya. Oke, boleh di share screen. Siapa yang mau share screen? Kirim ini ya, docs-nya. Oke, berarti untuk teman-teman ya kemarin ada Bagus ya, Bagus yang nanyain perihal assignment. Assignmentnya bagus, Bagas untuk membuat book chapter. Ya, Bagas kemarin udah share terkait dengan papers yang mau dibuat, tapi juga belum ada progres lagi ya, Gas ya. Itu mesti diperhatiin, Gas, start and do-nya. Ya, ada kendala nggak, Gas, untuk pengerjaannya? Ya. Oke, kendalanya apa, Gas? Bisa coba di-share. Oke, kan ini settingnya adalah untuk hide non video partisipan. Berarti kalau yang nggak di on cam maka nggak kelihatan ya di dalam Zoom. Nih, even ada 27 orang. Untuk yang kelas PK2 dan memang mereka kerja udah kanin ini ya, kanin absenin juga. Oke, tadi Bagas kendalanya apa, Gas? Sama Learning Factory maksimal tanggal berapa kalian? Hari yang terakhir ya? 7 ya? Apa 10? 9 kali ya? 9 kali terakhir. Vina ikut Learning Factory juga nggak? Nggak ikut ya? Bukunya dikerjain nggak, Vina? Dikerjain. Oke. Yang ngerjain siapa? Oh, bareng-bareng. Iya. Mantap. Terus kalau Aul dikerjain nggak book chapter ya? Book chapter. Iya, book chapter ya. Heeh. Dikerjain. Oke. Mantap. Oke. Aduh, persiapannya mantep banget nih kayak Arul. Kabel-kabelnya sampai luar biasa. Zaki ikut tim siapa Zaki? Wih, Sakil menyala bangku. Wih deh. Itu deh. Mereka pada pada nggak percaya Kil, lu sakit Kil katanya Kil. Masya Allah. Sumpah kak, perih banget nih telinga sampai pengang. Oke. Kata Aul nggak percaya tadinya. Aul sparring lah besok sama Gol. Wih di besok diajak sparring Aul. Oke. Boleh. Boleh. Ntar katanya lawan mesin kopinya Aul. Ya, oke, sip. Iya, bisa mandi dia kayaknya tuh segar banget tuh dia. Oke, lanjut yuk. Siapa yang mau present nih dari timnya? Zaki, saya Salman sama Ajeng belum dapat mana nih? Belum dapat kelompok, Kak. Berarti Zaki, Salman sama Ajeng belum dapat kelompok. Emang Ajeng belum dapat kelompok oh jadinya? Belum dapat ya? Ya udah, kalian jadi satu tim aja. Ya kan belum dapat kelompok kan? Ya udah kalian jadi satu tim jadi satu kelompok aja, guys. Zaki, Salman, and Ajeng. Oke. Oke. Sakil, kalau lagi kayak gitu, obatnya apa, Kil? Istirahat aja ya? Atau ada obat yang diminum, suplemen atau apa gitu? Aduh, Bapak, bro, masih di mute, bro. Nggak kedengeran, bro. Nggak ada kak, paling istirahat aja.
Oke. ya recovery lah. Oke. Persiapannya gimana nih Kil buat tanggal 10 tanding? Ya nggak tahu lah, intinya latihan aja lah. Yang penting Di. Oke. urusan nantinya itu udah Allah yang atur. Yes, Masya Allah. Tuh, rame kedengeran nggak? Tuh, sekelas tuh. Tuh, Masya Allah bawa tasbih ntar tuh katanya. Si Bagas juga katanya suka boxing ya, Gas? Tapi dia di Semarang. Jauh banget. Oke, sip, sip. Lanjut ya, kita lanjut ya. Jadi untuk yang kayak Zaki kan tadi belum ada kelompok ya. Bisa sharing sama ini ya, sama siapa namanya, sama Ajeng ya. Dan siapa tadi tuh yang belum dapat juga timnya gitu. Mata kuliahnya bisa coba cari yang sudah pernah dijalanin sebelumnya ya. Oke. Sanda timnya sama siapa Sanda? Sama siapa Sanda? Kak, Ah, sama Aul, oh sama Aul. Oke. sama Syahla juga. Aul, Syahla, Tiara, Sanda gitu ya. Empat, oke. Oke. Sambil rebahan juga nggak apa-apa, Kil. Kalau masih sakit kepalanya, Kil. Enggak kak, santai. Dede. Ya, sip. Pakai laptopnya ditaruh, jadi nggak dipegangin terus handphonenya. Dipakai kak, ntar dah kalau itu ntar pindah. Oke. Dipakai sama adik. Handphonenya aja ditaruh di meja gitu, jadi kamu nggak perlu pegangin handphonenya mulu. Oh iya, betul juga ya. Cuman nggak ada mejanya nih. Ya udah lu cari Betul. sendiri deh ya solusinya ya, bro ya. Yang penting Iya, skill iya. ya. Oke. Dimas jadinya timnya sama siapa kemarin? Dimas sama Komara ya. Dimas, Mara, Dimas, kemudian Komara, Iren, Iren, Nida. Nida. Nah, nggak masuk semua nih hari ini kecuali Mara ya. Tadi Karin lihat Mara di mana? Iya, tadi kan lihat Komara, Komara di mana ya? Panggil nanti. Oh iya, mata lagi nggak pakai kacamata nggak kelihatan Mara. Oke oke. Berarti nanti hari ini yang akan presentasi Mara ya. Terus ini Steven ya. Oke, kita sharing progress aja ya guys. Nanti kita coba sambil kaitkan dengan bisnis etik dan juga Pancasilanya juga. Oke, kita liatin sama-sama ya. Bukunya nanti bisa dibuat cover yang bagus juga ya. Ini judulnya modul satu aja gitu ya, Steven. Judulnya modul satu. Outline. Hmm. Chapter, oke. Dibagi tiga. Agak majuan, jadi suaranya bisa masuk ke Zoom. Oke. Kurang maju bro sini ya. Nah, sip. Dah. Oke, eh, yang lain juga bisa lihat ya. Apa kurang gede gambarnya? Oke, kita discussion aja ya temanya hari ini ya. Berarti sambil di open, sambil di share progresnya, kita kasih masukan. Yang lain juga bisa kasih masukan kayak gitu. Sampai nanti finalnya bisa dalam bentuk satu book chapter. Gimana? Boleh dijelasin dulu, nanti baru kan kasih masukan. Iya, kalau kan kami kemarin yang pertama kan minta untuk buat Mm-mm. outline ya. Mm-mm. Ini kami udah selesai buat outline-nya. Mm-mm. Kami ada 11. 11 bab ya. Ini Mm-mm. ada bagiannya. Jadi di sini ada satu judul itu Mm-mm. judulnya. Mm-mm. Di sini juga ada draft yang sudah kami buat. Nah ini punya replika. Ini Mm-mm. dia pembagian itu dari modul 1 sampai modul 3. Mm-mm. Kami lebih mengikuti dari kemarin sih. Mm-mm. Ini ada subjudulnya. Terus
Mm. Ini ada tes otomatis sama ini ada latihan juga. Latihan rangkuman sama di akhir judul judul ininya ada tes formatif. Dan juga di setiap akhir modul itu ada yang namanya glosarium, Pak. Mm-mm. Oke. Mungkin bisa sambil dijelaskan dulu ya, misalnya di chapter 1 kita temanya apa. Di chapter 1 ini ada berapa banyak subbab atau subchapter ya. Kemudian temanya bahas apa. Kayak gitu yuk kita sambil bacain satu-satu ya. Nah, ini Stephen izin Mm-mm. bacakan juga Stephen dulu. Stephen ini ada dari Mm-mm. modul 8 sampai modul Modul 11. 1 siapa? Jadi maksudnya biar nggak ke ini. Ini yang sudah pikir namanya. Oke, yang chapter 1 siapa? Chapter 1. Si Revi. Review chapter 1. Oke. Mungkin share screen-nya dari sini aja, nanti Revi bantu obrolin gitu ya, bantu jelasin gitu ya. Saya kita tuh manajemen keuangan kan harus ada bisnis digitalnya kan kayak Iya. Terus? ya, jadinya era digital dalam manajemen keuangan pada pertama. Dan setiap modul ada 3 sub point. Dan di Oke. setiap sub point memiliki latihan, rangkuman dan juga tes formatif sesuai dengan buku, contoh buku kan yang Kanin apa Oke. itu sembahkan. Dan Persembahkan. ya dapat. Terus di akhir setiap modul ada glosarium, kata-kata yang harus diperjelaskan lagi apa itu artinya. Terus ada daftar pustaka juga 30. Hah? 30? Banyak banget. Saya hitungin satu yang di buku Kanin ada 30. Oke. Iya. Per chapter ya. Iya. Tapi make sure untuk kutipan-kutipannya itu masuk ya ke dalam Iya. setiap ini. Kan di glosarium ada. Tapi pada saat di bagian di bagian bukunya paragraf-paragrafnya kan itu pasti ada juga ya. Jadi nggak hanya glosarium aja. Berarti paper yang dikutip memang ada di dalam ini, Bro. Memang ada di dalam bagian dari di chapter itu gitu ya. Jadi nggak hanya glosarium 30 tapi nggak ada nih di dalam kutipan. Nah, kan percuma ya. Fungsinya daftar pustaka itu kan untuk menambah atau memperkaya kita punya pembahasan kan kayak gitu. Ya kan? Jadi bisa di latar belakang nih di era digital ini pertumbuhan teknologi digital semakin tinggi ditandai dengan adanya tren digital. Nah, itu kan bisa ada sumber-sumber datanya ya. Ada data-data sumbernya gitu. Misalnya berdasarkan Badan Pusat Statistik Nasional menunjukkan bahwa adanya peningkatan ya tren penggunaan gadget misalnya kayak gitu. Nah, itu kan berarti udah ada data sekunder yang bisa kalian ambil kayak gitu. Misalnya menurut siapa ya, perkembangan teknologi penting bagi Gen Z dan lain sebagainya. Itu kan contoh ya. Ya, berarti itu ada kutipan-kutipannya tuh bertebaran di situ ya. Oke, lanjut Revi. Ya, bab 2 juga sama Kak formatnya. Tiap bab ada rangkumannya. Kan Kakak suruh harus ada kayak pertanyaan gitu kan, kayak pertanyaan saya gitu. Oke, ya kan ini memang mengarahkan setiap chapter ada assignment-nya ya, ada kuisnya tapi juga nggak yang terlalu complicated, harus sesuai Enggak, dengan Kak. Cuma yang dibahas gitu ya. Misalnya tentang sesuai dengan yang dibahas. sesuai dengan dibahas kayak gitu. Ini juga udah sesuai dengan ini ya, Revi ya? Iya, sesuai Kak. Sesuai. Kalian jangan fokus untuk editing dulu ya. Berarti fokus versi 1 adalah yang penting semua bahannya masuk dulu. Nanti versi 2 baru tahap editing, liatin lagi sama-sama kayak gitu ya. Oke. Jadi fokus untuk edit dan dulu versi 1 ya. Udah ada mentahannya. Nanti dari situ baru kita sama-sama bacain lagi gitu ya, rapihin lagi. Terus dari sisi tim desain siapa kayak gitu sih ya. Oke, lanjut Revi. Berarti Revi pembagian dari chapter 1 sampai dengan chapter 3 dapat 9 halaman.
Oke, sip, sip. Saya atau yang Oke. terus Telepon ditambahin lagi atau lanjut ke sini? Arul lanjut yang aja cepet Kak. dong. Berarti lanjutan dari Revi ya, lanjutan dari Revi ya. Oke, lanjut. Thank you Revi. Oke. Ya, ya guys, kalau kalian terdengar suara-suara background-nya ya di sini lagi ada pembagian tugas dari timnya Novi. Oke. Ini kalian kerjanya di satu folder yang sebelumnya kalian share kan ya? Ini masih di soal masih dulu kan, jadi kalau Oh. udah selesai, jadi tinggal dihubungin ke ini. Oke. Harapannya bisa langsung di satu folder itu aja ya. Jadi nggak perlu di masing-masing lagi ya. Ya, Pak. Oke, Arul. Oh, berarti ini nggak di file ini ya? Berarti ini filenya siapa? Filenya punya Revi. Punya si Revi. Oke, berarti biar lebih mudah mungkin ini buku manajemen keuangan di rename tuh chapter 1 sampai 4 gitu. Chapter 1 sampai 3 gitu. Di rename ya. Oke, Muhammad Sakil udah ada. Terus si Bagas mesti ada book chapter juga, guys. Cari timnya, guys, online. Nida juga sama, ya. Kalau Sanda kan udah sama Awal. Wah, ada Mama Revi ya? Halo, Ma. Revi rajin anaknya, kuliahnya rajin, Ma. Tuh, teman-temannya pada ketawa. Iya, rajin Revi kuliahnya. Oke. Ini siapa nih? Lanjut ya. Oh, lagi verify. Ya, tahu. Dia clock out ya? Ini udah Pak. Ya, Pak. Nah, ini mulai dari bagian saya kan mulai dari bulan 3. Ini ada babnya pengelolaan judul gini, pengelolaan kas dan likuiditas. Nah, terus juga ini ada pendahuluannya mengenai pengelolaan kas. Oh, lebih sama sih Pak sama si Revi. Tinggal dijelaskan gitu. Nah, terus ini ada subbabnya juga sama penjelasannya. Nah, sini ada latihan. Ada rangkuman. Ini rangkumannya. Ada juga ini tes. Terus di bagian lanjut sebab kedua kurang lebih sama kayak itu kan hal ini. Di sini ada
Iya sayang? Iya boleh. Iya berdua. Lanjut Arul. Nah, ini sama aja sih kan seperti pilihan review, cuman cuman isinya doang yang berbeda. Tapi dari contoh kayak transformatif, latihan, rangkuman, strukturnya sama. iya, Mm-mm. cuma isinya doang berbeda. Oke. Begitu juga dengan saya kan. Cuma udah ya lebih ke apa? Udah Kok belum ada gambar sama sekali ya tadi ya? gambar. Ya. Oh, Masih itu nanti kan ini masih kata-kata doang. Jadi Mm-mm. di nextnya kami baru oh versi 2-nya baru dilengkapi dengan gambar-gambar. Progres untuk berikutnya tambahkan itu. Perlu ada gambar, table juga ya. Ada gambar sama table untuk bisa mendukung. Kan kalau misalnya kita lihat dari book chapter yang Karin kasih contoh kan juga ada gambar-gambar ya. Kayak gitu. Nanti untuk layouting, copy editing, terus ada khususnya untuk cover ya sampai nanti ke submit ke ISBN. Ini ya, maksudnya ada yang bantu kelola juga ya. Kalian bisa lihat contoh-contohnya yang di buku Sunrange kan mereka udah pakai AI itu ya untuk generate covernya kayak gitu. Kalian juga bisa belajar gitu untuk generate covernya gitu ya. Oke. Di sini strategi mitigasi risiko menggunakan teknologi gitu ya. Oke. ini lagi Mm. ini di modul dan Mm-mm. Itu ada tipe tuh era era digital kali ya. dia Mm-mm. itu sih kalau untuk progres pertama dari kami juga. Jadi untuk tahap keduanya nanti mungkin seperti yang kalian bilang kami bakal menambah seperti layout, Mm-mm. gambarnya, Mm-mm. dan coba untuk lebih ke arah desain akunnya juga. Yang versi 1 kalian bisa buat folder lagi di dalam folder itu ya. Ya. Bikin versi 1 buku manajemen keuangan. Ya, nanti bikin folder lagi versi 2 buku manajemen keuangan. Jadi versi 2 itu updatean dari versi 1. Mm-mm. Tapi yang kalian harapkan di versi 2 nanti udah semuanya jadi satu. Ya, terus layout bagian sampingnya rapi. Kan kalau sekarang layoutnya ini udah ada modul 8, modul 9, modul 10 ya. Ya. Nanti ada dari model 1 ya. Oh siap Kak. Ya, berarti dari chapter 1 ya. Bikinnya chapter aja kali ya, chapter 1 Ya. sampai dengan chapter 11 gitu kan ya. Jadi kalian ngerjainnya di satu file yang sama. Nggak yang terpisah-pisah lagi gitu ya. Kan bisa fokus juga berdasarkan chapter itu kan. Kayak gitu. Oke. Jadi sini kendalanya apa pada saat penyusunan book chapternya? Saya sih di bagian pustaka. Oke. Kan di situ banyak apa namanya yang sumber-sumbernya Mm-mm. lihat lagi yang Mm-mm. yang cocok sama yang Oke. yang itu sih agak lama. Oke. Cara revisinya ya. Oke. Kalau dari Steven apa? Latihannya sih Kak. Jadi saya lebih memperhatikan latihannya. Jadi kan untuk latihan itu Stephen lebih ke arah biar latihannya itu tidak terlalu jauh dari Tema yang dipilih tema. gitu. Oke. Gitu. Udah masuk dari persoalan yang itu dikerjakan. Jadi kadang Stephen lebih ke koreksi soalnya. Mm-mm. Sama jawaban juga kan ada kunci jawaban juga di sini. Kerja sendiri dan apa. Oke. Jadi demikian Stephen dari si arus sama sekali itu belum ada yang di sebelah kiri sini kalian dari 48 itu lebih ke arah situ Oke. Pertanyaan kalian adalah apakah kalian sudah melakukan pencarian
ya terkait dengan buku yang temanya sejalan sama manajemen keuangan. Berarti misalnya manajemen keuangan udah ada juga loh Kak yang publish gitu. Ya, tapi kalau kita bedanya, nah itu. Udah pernah coba referensi belum? Kan di Google Scholar juga bisa ya. Di Google Scholar kalian bisa cari search berdasarkan book atau langsung ke Google Book ya. Ke Google Book berarti coba sama-sama buka Google. Google Book. Kalau di Google Scholar, buku manajemen keuangannya yang sesuai daerah gitu kan, manajemen keuangan Mm-mm. di Sidoarjo gitu. Mm. Saya Terus? kemarin udah cari, Mm-mm. tapi akhir-akhirnya selalu di daerah sini di kabupaten. Ya, kalau carinya di Google Scholar, kalau di Scholar itu kan lebih ke arah ini, bro, aplikasi jurnal juga ya. Ya, kalau misalnya mau cari spesifik yang buku, itu biasa di Google Book, Revi. Google Book ya. Ya, Ya, ya kan di sini juga ada kan ya, manajemen keuangan dan bisnis, gitu ya. Terus di sini ada teori dan aplikasi, gitu. Nah, kalian bisa coba terapin juga nih. Terus nih ada juga nih manajemen keuangan perusahaan, manajemen keuangan teori dan praktik. Dasar-dasar manajemen keuangan perusahaan, ya. Manajemen keuangan teori dan praktik juga ada kan ya. Nah, kalian bisa coba di sini nanti ya untuk referensi banyak banget ya ini buku-bukunya yang bisa di ini. Paling nanti kalian bisa coba tambahkan judulnya agar lebih menarik. Ya, manajemen keuangan untuk startuppreneur gitu ya. Atau bisnis digital itu lebih spesifiknya lagi kayak gitu ya. Oke. Oke, Revi. Oke, berarti untuk challenge yang pertanyaan dari Kanin tadi belum dijalankan ya. Nah, sekarang udah kita coba cari sama-sama dan udah ketemu juga. Jadi kalian bisa ada referensi yang lebih mengarah, mengerucut ya, Ref. Kalau kemarin kan Kanin ada buku yang psikologi itu ya. Buku psikologi itu kurang lebih untuk kalian ada panduan ya dari penyusunannya gitu ya untuk penyusunan bukunya gitu. Jadi misalnya chapter-chapternya dan lain sebagainya, penyusunan gambar, list, gitu. Itu buat referensi. Tapi kalau untuk yang secara spesifik ya untuk masuk ke dalam kutipan kalian juga nantinya pengembangan dari buku yang udah ada, nah itu kalian bisa coba dari situ. Oke, oke Revi, sip. Nah, dari Kanin itu, kalau Kanin tanya sekarang, what is the different things that you already discuss on these books between other tema yang sejalan gitu. Keistimewaannya apa? Oh, kalau di kita istimewa banget nih, Kak. Karena kalau yang lain biasanya kuisnya dalam bentuk esai. Kalau kita kuisnya ada teka-tekinya nih, Kak. Jadi orang nggak monoton bacanya. Gitu. Ya. Tuh nggak yang kayak yang kalian udah pernah arahin juga kan yang kotak-kotak itu loh. Ya, mirip-mirip kayak gitu. Tapi temanya sejalan dengan manajemen keuangan gitu. Misalnya, eh, apa tuh tema yang di kalian coba salah satunya? Mm-mm. Misalnya di sini apa ya kita bisa jadi pertanyaan. Nih, salah satu risiko utama dalam bisnis digital adalah resiko operasional keuangan. Ya, berarti resiko blank 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 keuangan operasional. Kayak gitu dibikin kotak-kotak. Kan bisa jadi lebih menarik. Nah, itu tuh Kak yang istimewa di kita. Terus ada lagi nih Kak yang istimewa. Karena di buku ini itu ada 120 paper internasional yang kita kutip. Ya, jadi istimewa nggak hanya dari sisi tema yang harus gimana banget gitu, tapi inovasi-inovasi apa yang kalian masukin ke dalam buku ini sehingga buku ini spesial kayak gitu. Ya, kan mau kan nanti someday bukunya ada nama penulisnya Steven, Revi, Arul. Nama bintangnya apa, Rul? Nama panggungnya, Rul? Arul, Arul Sahrul. Ya intinya kayak gitu ya. Kalian coba pikirin dan tekunin karena ini bertiga ya sebenarnya kan harusnya berempat ya. Tapi kalian pilih bertiga berarti kurang lebihnya kalian udah percaya satu sama lain, kalian akan saling benar-benar kerjain gitu loh, benar-benar kasih dedikasi waktunya untuk fokusin ke sini. Ya harapan kalian untuk poin spesialnya tadi bisa kalian coba seriusin sih ya gitu. Misalnya nanti di tengah-tengah jalan
Maksudnya di hari Senin atau hari Selasa, kalian mau sharing sama Kanin juga boleh kan? Kanin selalu di Galaxy sini kan? Kayak gitu, Kak, mau sharing progress nih. Ya, mau coba tolong liatin, boleh juga. Gitu, ya. Oke, jadi intinya Kanin always open. Misalnya malam juga nih, lagi begadang atau lagi main ke rumah Komara. Sering kan main ke rumah Komara? Iya gak sih? Enggak ya, Steven mah enggak ya? Soalnya ya, Yang suka main ke rumah Komara siapa? kesel. Oh iya, Sola gitu misalnya. Dan itu Ah, betul. lagi mau coba sharing nih, lagi main ke rumah Komara. Panggilnya Kanin, sekalian dong Kanin nih, mau belajar nih sharing book chapter, itu juga boleh. Gitu ya. Oke, kasih applause dulu buat Steven, Arul, sama Revi. Oke, dilanjut ya progresnya ya. Oke, thank you juga. Lanjut mau book chapter siapa nih yang mau Kak, dicipin? Kanin. Iya, boleh, boleh, bro. Kak, ini Baik. HP saya udah mau mati, Kak. Oh, Gimana oke, ya? oke. Oke. Off cam, Nggak bawa gak apa-apa, charger bro. nih, maaf ya, Kak ya. Oh, oke, lagi di luar berarti ya. Sip. Iya, di Oke, rumah Revi. sakit. Udah presentasi ya? Oh, lagi di rumah sakit. Iya. Oke. Sip. Oke, Revi. Ajeng fansnya banyak nih. Kenapa nggak masuk? Lagi kerja ya? Iya kan, sama. Oke, lanjut. Si si Aul kangen tuh katanya. Iya, dia Oke, kangen. sip. Dimas mau mandi dulu nggak, Dims? Ditungguin kok. Masih online kok kita. Rambutnya menyala banget itu soalnya. Oke, lanjut dari tim siapa lagi yang mau coba sharing progresnya untuk kita sama-sama liatin? Afif ya katanya ya? Afif ya? Apa kalian kaget ternyata ada yang ngerjain? Astagfirullahalazim, Afif. Kan misalnya kalian di URMAT ya, sambil jaga kan. Kan biasanya Afif bilang, duduk-duduk aja Kak. Nah, duduk-duduknya sambil buka laptop, Afif. Gitu. Kalau Kak Encon jangan ditanya, dia book chapternya udah banyak tentang BISD. Ya kan Kak Encon? Bikin buku kurikulum ya, John. Iya, dia bikin kurikulum baru. Iya sayang, enjoy. Oke, Kevin, alhamdulillah Kevin hadir, udah dikerjain belum book chapternya? Baru strukturnya doang, udah 1 minggu, belum ada progresnya. Banyak-banyak ketemu sama sama timnya, ya. Banyak-banyak team up, ya. Siapa? Alfred susah dihubungin? Enggak, Alfred tiap hari di sini, kalian tahu. Kamunya berarti yang harus ke sini, ya kan? Oke. Lanjut, Bagas, udah ada timnya belum Bagas? Yang untuk book chapter? Sama siapa? Belum. Oke. Minggu lalu diupload ke Magic Channel nggak, Nan? Yang minggu lalu? Diupload dong. Bagus. Diupload, Nan. Oke, dilanjut sama siapa? Timnya Vina katanya udah di-update juga bukunya ya. Tadi oke. Aulia, ini siapa namanya? Umi, udah mau progres, sharing progres, nggak apa-apa. Nggak panjang juga nggak apa-apa. Baru 1 paragraf juga nggak apa-apa. Yang penting ada progres. Dicatat ya Nan, hari ini yang sharing sampai progres maksimal itu di timnya. Nama kelompoknya apa, Steven? Nama kelompoknya abnormal. Oke.
Atau mau share screen itu bisa share screen kok kalian. Iya, share screen aja. Oh, Oke. Oke. Siapa? Ih, kerja. Ih, dia. Backgroundnya apa? Apa? Sepertinya memang konsep the power of kepepet itu manjur ya. Iya gak sih? Iya kan kayak udah lagi sekarang nih ya kan langsung pada ngerjain gitu kompak ya kan. Mantap. Oke, ini punya siapa nih? Bisnis etik ya. Berarti mata kuliah kan ini dong. Mantap. Umi kan bisa lihat dari slide-slide juga Umi. Ada gambar-gambar juga Umi. Ada video juga bahkan kalau mau. Videonya bisa diakses juga kan ya? Udah di-download kan? Ya. Videonya kalau misalnya mau detailsnya ada video yang untuk penambahan terkait dengan bisnis etik. Sharing sama kanan enggak? Ya. Ada video-video juga. Ya. Tapi nanti dikembangin lagi, jangan cuman itu ya. Referensi ya. Sip. Oke, dilanjut Yolo. Dia mantap Yolo comeback. Oh Yolo tambah 1. Oke. Bentar. Yolo dulu satu lagi siapa ya? Oh Putri. Oh ketuker sama Vinkan. Oke. Oke. Cus lanjut. Siap pensi. Wih, langsung udah ada warnanya loh. Oh gitu, oke. Novi, sorry, suaranya agak jauh, jadi agak maju aja nggak apa-apa. Oke. Ya, ini aku bikin di pertamanya itu kan modul pertama aku yang punya Pak. Iya. Ini sini cuma buat apa sebenarnya referensi bahan yang mau di ini dulu. Jadi Pembagiannya gimana dari sebelah sini? Dari Novi 1 sampai 3 enggak di mix. ya di bisa jadi. Oh gitu. Kalau aku kemarin baru kebagian 1 terus lanjut di 6-7. Kok jauh? Terus semalam dilanjut Kok jauh? sama Vincent buat 34 Kak. Oh gitu. Dia kerjain sama dia, jadi yang 34 langsung dikerjain dia. Oh gitu. Iya. Di sini modul pertamanya kan pemahaman komprehensif tentang dasar etika. Materi pembelajarannya pertama itu kan definisi dan konsep etika bisnis. Aku tulisnya materi pembelajarannya Kak. Di sini niatnya sih aku pengen kayak di jadinya kayak gitu Kak. Terus nanti kayak
pengertian etika gini, jadi Mm-mm. nggak ditulis kayak materi pembelajaran 1, Mm-mm. 2 gitu. Ada kutipan juga ya. Oke, kalau kutipan, misalnya dalam bentuk buku nih, kalian ngutip dari buku minimal ya di sekitar 10 tahun terakhir. Kalau paper di 5 tahun terakhir. Ya, jadi keterbaruannya advance terus gitu loh. Ya. Materi pembelajaran tidaknya Mm-mm. di 2. Mungkin bisa langsung seberapa penting etika dalam dunia bisnis digital. Jadi karena kan kita udah langsung mau fokus bisnis digital ya. Jadi kebanyakan bisnis gitu. Nah, di sini masih ada di materi ini belum aku masih ada tulisan materi pembelajaran ini. Jadi buat patokannya dulu biar Nanti tapi diganti kan ya, maksudnya lebih fresh juga kan, nggak yang pembelajaran materi-materi gitu kan. monoton gitu. Jadi ada tema-tema tertentunya. Oke. Sini modul 2 ya ini Iya benar-benar. info ini dari diskusi bahas Si pintar. dalam organisasi gitu. Terus ini dasar-dasarnya kayak kode etik itu apa aja yang penjelasannya dasar gitu loh Kak. Habis itu di selanjutnya ini ada di materi pembelajaran 1 itu tentang elemen utama kode etik. Nanti bakal kayak judulnya kayak yang di modul 1 itu ya. Nah terus habis itu aku baru sampai itu materi pembelajaran lagi ongoing. Oke. Untuk kuis-kuisnya disiapin juga kan ya? Kuis-kuisnya. Maksudnya per chapter kayak gitu. Disiapin ya nanti ya kayak gitu. Masukin materi-materi aja. Ya. Nah, selanjutnya di modul 3 ini ada Finkan ya, oke. Langsung 2 Finkan kerjainnya. Keren, oke. modul 2 Umi. Terus di sini ada modul 3 itu tentang pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan etis untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Jadi ini yang pertama ada pengertian kayak pengambilan keputusan etis itu apa, terus juga memahami nilai-nilai etika. Terus di sini ada materi pembelajarannya tentang model pengambilan keputusan etis. Model pengambilan keputusan, oke. Apa dalam bisnis ini ada jenis modelnya kan ada 1, 2, 3. Biar lebih menarik yang poin-poin pentingnya kan tadi ada beberapa model tuh ya di bold kemudian dikasih satu paragraf buat sintesisnya. Berarti misalnya dari secara keseluruhan total ada berapa metode atau konsep kayak gitu. Dari situ yang paling banyak diadopsi atau di ini sama pelaku bisnis yang mana gitu ya. Jadi ada satu sintesisnya gitu ya. Lanjut boleh. Peningkatan reputasi perusahaan. Peran itu terjadi semua dari terus kita orang juga berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang. Oke, lanjut. Materi pembelajaran ketiga itu tentang contoh keputusan etik perusahaan 12. Ini ada contohnya juga. Harus dibuat itu ya kan? Kayak dibuat gitu. Iya, poin-poin menariknya di bold ya, kata-kata quote di bold. Kan kalau misalnya ada yang di bold itu jadi lebih menarik ya. Maksudnya orang juga bacanya jadi lagi fokus ke arah sana gitu. Menarik perhatian juga. Kalau misalnya datar aja biasanya
di mata juga kalau ini lebih ngantuk ya bacanya gitu. Kalau yang bold bisa orang langsung kayak fokus oh apa nih gitu ya. Jadi lebih menarik. Terus selanjutnya mode 4 itu tentang strategi efektif pelabuhan etika untuk menciptakan budaya kerja yang positif dan profesional. Di sini juga masih ada pengertiannya tentang strategi efektif pelatihan etika. Kemudian ada tujuan utamanya, tujuannya. Terus ada materi pembelajaran satunya itu tentang metode pelatihan etika di organisasi. Ada tujuannya juga. Terus ada pengertiannya juga. Materi pembelajaran kedua itu tentang peran pelatihan dalam meningkatkan kesadaran etis karyawan. Nanti kan temanya diupdate tuh jadi bisnis digital ya. Mungkin bisa kata-kata terkait dengan karyawan ya, itu bisa kita coba ganti misalnya pegawai atau staff gitu ya, jadi bisa lebih ini juga gitu, etis pegawai kali ya, ya kan ya. Materi pembelajaran juga tentang evaluasi efektivitas program pelatihan etika. Biasa ada pengertiannya, langkah pentingnya, terus cara mengevaluasi efektivitas pelatihan etika itu gimana. Kemudian ada surveinya juga. Oke, sip. Berarti belum ada glosariumnya, belum ada gitu ya untuk daftar pusakanya. Kemudian belum ada juga kuisnya ya. Berarti itu yang perlu dilengkapi untuk next meeting kita ya. Oke, lanjut untuk Novi. Udah. Modul 4 doang. Oh, oke. Kanza gimana? Modul 5. Dia 5/10/11. Oh, 5/10/11. Kemarin malah ada bagian yang buat kayaknya juga materi-materinya gitu ya, kayak yang outline ini. Outline-nya. Oh, berarti yang tentuin outline-nya dari Kanza ya. Berarti mulai dari dasar-dasar. Kemudian ada tadi penerapan konsepnya sampai nanti di paling akhir chapter akhir membahas tentang penerapan nilai-nilai bisnis etiknya gitu ya. Penerapan nilai bisnis etik kali ya, jangan nilai etisnya aja yang dibawa. Oke, dari sini udah berprogres dan kalau yang kalian lihat yang ini lebih ini ya, lebih rapi ya, gitu. Maksudnya penulisan paragrafnya ya. Kalau tadi kalian arahin ke anak-anak yang boys, yang cowok-cowok, karena memang masih format versi 1 dulu ya. Nanti akan ada tahapan selanjutnya versi 2 udah mulai tahap editing gitu. Tapi ini udah sambil dirapin juga bagus ya. Cuman harapannya nggak text time buat kalian fokus ke editing langsung ya. Jadi fokus dulu konten semua masuk ya, nanti misalnya ada tambahan gambar, ada tambahan kutipan, ada tambahan table, tambahan grafik, itu bisa pelan-pelan disusun di versi 2-nya gitu ya. Oke, dari chapter yang udah di-share sama Yolo, kenapa Novi? Itu udah berprogres sampai dengan chapter 4 ya, berarti ya chapter 5 masih ongoing ya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan dari Yolo? Cukup ya, oke. Give applause dulu. Oke, sip. Si Novi bahagia banget, ini kenapa? Oh, backgroundnya. Oke. Sip, udah ada yang berprogres lagi boleh? Afif udah belum? Belum nih, oke. Aul, mau kasih progres apa? Nida timnya siapa Nida? Sama Kak Dimas, Kak. Oke, sama Kak Dimas ya. Beneran mandi nih kayaknya si Dimas ya. Sama Dimas sama Komara. Udah berapa persen progresnya? Mara, progresnya udah berapa? Sampai chapter berapa? 3 paragraf cukup nggak?
Malu. Ini mereka tipsnya apa nih? Udah pada ngebut juga tuh kayak Steven, terus Arul, Revi, kemudian tim Yolo udah pada ngebut ya. Jangan ngebut-ngebut dong. Padahal mereka juga jalanin LF kan ya? Bareng awal juga kan ya? Ya. Kaget ya. Apalagi kamu di Oke, masih ada waktu yuk. Siapa jadi Aul atau Vina nih yang mau sharing progresnya? Timnya Vina maksudkan nih, bukan Vina doang. Belum bisa Mutia? Belum bisa di-share screen? Oke, dari Afif? Iya, itu sudah coba. Gak apa-apa, nanti kan kalian ada kasih perbaikan-perbaikan lagi. Apa? Iya, nggak apa-apa. Share aja. Nggak apa-apa, outline ya, kalian lihat dulu. Jadi biar nanti siapa tahu ada masukan juga kan. Kayak tadi punya Yolo ada masukan untuk ditambahkan terkait dengan bisnis digitalnya gitu kan. Yuk. Karena bisnis Gen 3 belum ada yang perform nih. Dia ini soalnya yang mengusung perfeksionis ya. Belum ke transfer ya, Viv? Oke, siapa yang mau share screen? Atau yang dari online, Bagas mau share screen? Zaki? Oh, Zaki belum ada tim ya? Ya udah, Mas. Satu timnya Zaki tadi yang tadi kalian kasih usul. Zaki, Salman, sama Ajeng. Ambil dari mata kuliah yang udah ada ya, Zaki ya. Ya, baik. Oke, lanjut ya, Aul. Apa siapa Afif?
yang mau share? Mungkin kita bisa di satu satu buku lagi, kemudian kita bisa selesaikan. Aura timnya sama siapa Aura? Oh, Aura lagi live tapi ya. Oke, Aura sambil live. Oke, jadi siapa Aura ya? N-Team. Berarti sama Sanda, ya kan? Boleh share screen boleh ya? Si Sanda udah tahu-tahu aja tuh di grup. Nggak apa-apa Sanda, nggak boleh gitu. Sanda harus share screen. Iya betul. Boleh. Mau di mana? Share screen dulu. Iya. Yang join siapa Zoom-nya? Apa Sanda yang share screen? Sanda yang share screen. Oke, menyala Sanda, let's go. Oke guys, lanjut ya sama kelompoknya Aul ya untuk sharing progress book chapternya. Mangga Sanda. Dia WA nih. Oh. Ketawa-tawa aja sih Sanda dari Zoom. Oke. Deh di on mic. Yuk, let's go. Yang mau jelasin siapa Sanda? Di sini mereka cuma senyum-senyum doang nih. Gimana nih Sanda? Baru segini doang sih kak. Market research, oke. Oke, udah ada. Guys, yang ini spesialnya udah ada covernya nih yang ini. Apa per ini ya, per chapter ada kayak ada ini ya, ada beda yang ngebedain gitu ya. Cover ya. Sampai ke apa tadi? Baru Ini segini outline-nya doang mana? penjelasan barang terus ini sih. Nah, ini definisi sub judulnya sub bagian. Terus udah sih gitu doang, kan belum ada kayak latihan terus glosariumnya sama ininya apa dasar isi. Oke. Ada minute bentar ya Sanda ya. Oke, thank you buat timnya Aul. Kita coba bahas satu-satu ya. Berarti dari awal ini langsung outline-nya mana? Yang bagian tab 1 coba diklik. Ini ada. Kalian sambil ngerjain kelompok aja ya, biar sambil ini ya, kalian sama ini. Gimana? Oh, di Outline-nya. Ini kan bisa diklik kan tab 1. Coba tab 1 diklik. Tab 1 diklik coba. Ini yang share screen siapa? Sanda? Oh, Sanda yang share screen. Coba. Ya, mau lihat. Kok bisa beda file? Oke. Bentar ya. Outline market research. Oke. Maksud kalian bukan open new tab sayang.
Yang tadi di bagian modul 1 itu ada tulisan tab 1. Nah, tab 1 itu diklik. Enggak ada ya, berarti emang belum dibuat outline-nya ya. Outline-nya dibikinnya terpisah. Enggak, maksud kalian adalah outline yang di bagian sini nih. Jadi kayak tadi misalnya si Steven, ya ada modul 1 atau chapter 1. Kalian udah praktekin ya. Kalian masih bisa mainin ininya. Biar jadi heading 1 atau ada heading 2, kayak gitu. Oke, untuk outline-nya sendiri, research-nya salah ketik nih ya. Berarti yang ada underline merah ya, kalian bisa coba perhatiin. Ya, tuh di situ ada kan dalam peman bisnis, ya kan? Misalnya mungkin pemanfaatan bisnis kali ya yang dimaksud ya. Terus strategi jadi strategi. Ya, Sanda kelihatan kan ya di layar? Yang ada underline merahnya itu Sanda bisa coba nanti diperbaiki, oke? Oh, kalian bilangnya ini bab ya? Oke, bab 1. Chapter 1 gitu ya. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Ini bedanya bab sama bab 1 apa ini? Oke, bab 1, bab 2, Iya, bab masih 3. tulisan kasar ya. Masuk ke bagian market research kan kalau nggak salah modulnya juga udah ada sebenarnya ya. Iya, udah. Cuma tinggal di recreate aja kan. Iya. Maksudnya disempurnain lagi gitu, nggak perlu create ulang gitu loh maksudnya. Sama nama-nama aja sih Kak. Mm-mm. Ada materi yang kita tambahin kayak misalnya tadi peran jangka panjang dari market research itu apa kan di modul ada. Jadi kita cari di web. Oke. Di buku sih lebih enaknya lagi ya. Google ya. Kayak gitu. Baik. Ya. Market research kan udah banyak juga, nggak mungkin nggak ada sih kalau market research karena kan pelaku bisnis juga banyak ya. Dan mata kuliah bisnis pasti ada tuh market research untuk step awal ya mereka jalankan risetnya dulu gitu sebelum melakukan pemasaran. Nah dari sini bisa coba ambil kan dari mata kuliah yang sudah ada memang sudah ready ya untuk modulnya, tapi belum dalam bentuk satu buku yang komprehensif kita bisa bahas ya. Maka dari itu dari sini kalian coba manfaatkan dulu yang udah ada, kalian make copy kan ya, kemudian kalian sempurnakan ya, lengkap gambar ya, sebelumnya ya, berarti kurang lebih nih susunan modulnya udah disesuaikan dengan yang sebelumnya atau ada perubahan? Ada perubahan, ada beberapa perubahan gitu ya. Nah, sarankanin untuk yang market research ya Sanda ya, lihat dulu yang sebelumnya udah ready. Ya, kalian make a copy dulu ya. Make a copy masuk ke dalam folder, kemudian mulai lakukan perbaikan-perbaikan. Ya, berarti misalnya mau ada yang dikomen atau ada yang ditambahkan, nah itu baru buat bentuk penyempurnaan atau revisi-revisi kayak gitu. Misalnya belum ada kuisnya juga, nah masukin kuisnya. Belum ada glosariumnya atau belum ada pustakanya, itu kalian masukkan juga kayak gitu. Atau misalnya dari menurut kalian nih pembahasan ini masih kurang menyentuh ke arah yang digitalisasinya banget atau gimana, itu kalian bisa masuk. Misalnya tentang ada praktek tentang Google Trend-nya untuk market research itu juga bisa masuk kayak gitu sih ya. Berarti enggak yang benar-benar bikin dari awal kayak gitu. Untuk penulisan misalnya tadi masih banyak typo dan lain sebagainya, harapannya di versi 2 itu udah lebih bagus, lebih clear ya. Tipsnya gimana Kak biar ngindarin typo? Underline, red underline atau blue underline, kalian coba perhatiin kan kalau masih di Infodocs itu udah ngasih tahu ya. Misalnya kelebihan spasi aja dia akan ada underline merahnya. Nah, itu kalian buru-buru perhatiin ke arah situ. Itu ya. Oke. Ada yang ingin tanyakan dulu? Kalau misalnya tulis-tulisan itu berarti yang babnya atau dari sudah perpindahan si materi Di akhir di biasanya. akhir aja. Di akhir sebelum pindah ke chapter selanjutnya. Baik. Berarti misalnya bab 1 di akhir gitu.
Ini kalian aja sih, misal 3 atau 2 ya, atau misalnya mau esai ya 1 tapi esai. Dan kalau pilihan ganda kayak di mana? Apa? Kalau pilihan ganda, Pilihan ganda kayaknya lebih di minimalisir ya, karena kan kita lebih maunya ini bukan kayak UTS kan, yang lebih maunya kayak jawaban lebih ke pendapat sih, maksudnya pendapat si pembaca sih gitu, dan mereka bisa tulis menurut mereka gimana kayak gitu, atau rangkuman gitu ya. Halaman kurang lebih di 100-an sih ya, 100 sampai kata 100 ya, lebih dari 100. Kurang lebih minimal 100 gitu ya. Namanya siapa yang ngakanin belum aku? Tiara, oke Tiara Sahla. Tiara Sahla. Kanin taunya dulu Aura, karena kenalan sama Kanin namanya siapa? Aura. Oke. Terus Sahla. Oh salah ya? Oh gitu ya. Oh iya Aura ya. Benar. Sip. Pembagian timnya gimana? Total ada berapa chapter? Di sini coba kalian cek ya. Itu belum, baru 4 soalnya. iya. Aku berarti kalau misalnya mau nyari dari Google Book di Atau dari Scholar kan juga bisa di ini sebenarnya Google Scholar. Tapi dia bisa paper ya, jurnal-jurnal. Google Scholar. Nanti dia bisa disortir gitu loh. nyari di ini juga bisa ya dari dapusnya mereka. Tahu bukunya mana dari. Bisa juga untuk referensi. Market research misalnya ya. Nih, market research in practice, a guide to the basics. A guide to the basics. Market research, the process, data, and methods using SAP. Yeah, the market research tool box, a consist guide for beginners. Yeah, market research in practice, an introduction, a greater market quality, practitioners and buyer side. Nah, itu contoh-contohnya ya. Gitu. Coba cari di Google, masuk ke Google berdasarkan tahun juga bisa, tahun 2020 minimal kalau buku bentar ya, ini coba cari dari mata kuliah yang sebelumnya, kan ini udah ada ya UI UX ya, tapi kan belum ambil kayaknya mata kuliahnya udah belum pernah ambil kan, masa di tag kan di semester ini ada kan UI UX, ada ya Bang Adam ya. Oh Pak Yusuf, harusnya udah ada sih modul-modulnya. Coba udah lihat belum? Ini modulnya. Iya. Ada banyak gambar juga kan di sini. Lumayan banyak. Ya udah itu. Ini diambil faedahnya. Bisa diambil atau di recreate ulang juga boleh. Kayak gambar-gambar CTLV aja gitu Pak. CTLV. Jangan dong. Maksudnya di recreate itu berarti kalian coba gambar ulang versi kalian kayak gitu ya. Gitu. Ini apa ini? Ini kalau ini untuk ini juga kan nggak, gambarnya bukan yang mereka buat sendiri juga kan? Berarti kita recreate kayak pakai boleh. Ini sebenarnya. Ini sampai beberapa ini? 9 ya udah ngikut ini juga nggak apa-apa. Misalnya kalian juga bisa kasih rekomendasi apps atau tools yang bisa digunakan untuk UI UX gitu kan? Bisa juga kan kayak gitu. Sudah masuk Ada di salah satu bab kan? Kalau misalkan Mas coba terus
Mas 100 halaman. 9, minimal 9. Kalau misalnya udah 100 halaman, tapi kayak masih 4, 5, Ya nggak apa-apa. Berarti lanjut. Kan minimal kan? Minimal itu berarti masih bisa lebih dari itu kan? Iya dong. tapi kan kita udah nyampe 100 Mm-mm. halaman. Mm-mm. Tapi chapternya kayak baru 5 itu kita lanjut. Baru Belum 5. sampai chapter 9 apa stop aja kita Oh. lanjut 100 halaman. Kalian maksimalin halaman gitu maksudnya ya, mau masukin. Chapter bilang kan Mm-mm. Iya dibagi lagi aja berarti kalau gitu chapternya. Dipecah lebih details gitu. terus kamu juga kan tiap chapter kan kayak ada 3 Mm-mm. sub point gitu ya. Ya, sub chapter. Nah, terus di akhir chapter pengen kayak ngasih satu Challenge. soal gitu, Mm-mm. kayak soal. Oh. Itu Bentar dulu. Nanti di akhirnya misalnya ada kuis, nggak mesti tulisannya semuanya rata kuis ya. Bisa ada challenge, ada kuis, ada games atau apa kayak gitu ya. Jadi kata-katanya yang lebih kalian banget aja gitu. Versi kalian yang lebih different yang gimana. Ini kan kayak exercise ya in understanding the chapter ya. Itu juga oke. Kayak gitu. Rencana kalian akan pakai tools apa yang ada di sini? saya buat misalnya Heeh. tipikal pendidikan paling Figma Figma sih kalau yang buat UI UX sebenarnya lebih cocok. paling Mm-mm. itu yang masuk itu Kan bisa sekalian buat luaran mata kuliah UI UX juga kan? Assignment-nya apa nih? Ya kan? Pak Yusuf suka kasih assignment juga kan? Untuk UI UX. Ada praktek juga kan? Suka praktek kan lihat di kelas kayak gitu. Ya gitu. Dari situ kan coba manfaatkan. Jadi dari luaran assignment yang udah kalian create bisa masuk juga gitu. Nanti tinggal ditambah teori juga. Ada teori, prakteknya adalah untuk yang assignment itu. Gitu. Kalau teori-teori kan berarti kayak dari paper, dari buku, ya kan, Viv? Kayak gitu, kalian bisa coba lengkapi dari sana. Bertiga aja atau gimana? saya Berempat, tapi kebetulan lagi mobile juga. udah nih Kak. Udah ya. Oke, berarti dari sini mungkin mau difokusin mau berapa chapter akhirnya? paling 8 ya 8, oke. biar Misalnya, satu orang 2 chapter ya maksudnya biar pembagiannya lebih rata. Oke, berarti maksimal ada 8 chapter. Ya, awal pasti ya introduction, seperti dasar-dasar, pendahuluan, pengertian why UI, why UX, kenapa UI UX, gitu kan ya. Kayak 5W2H-nya gitu ya kan. 5W2H, biasanya 5W1H. Ya kan? H satunya lagi apa ya? cuman Kalau yang di timur kita bisa how much. berapa banyak Lebih ke arah how much ya, berarti misalnya bisa penggunaan toolsnya, referensi kayak gitu. Ya. 5W2H kalau kita bilangnya how much. Challenge-nya apa pada saat nyusun buku ini? Manajemen time ya, waktu ya. berempat bisa Hmm, kan ada yang masukin ada yang Gini berarti strateginya untuk bisa selesaiin, berarti kendalanya adalah di timnya yang belum bisa kumpul gitu ya. Ya. Kalau dari sekarang kan kita bisa ada Zoom sebenarnya. Selain Zoom mungkin bisa udah ketemu dulu di awal, kita konsisten untuk bagi misalnya Afif chapter 1 chapter 2, kemudian sorry siapa bro? Danang chapter 3-4. Ya, kemudian Aldita chapter 5-6 dan terakhir si Rendika ya. Rendika chapter 7-8 gitu. Ya, tapi mesti bisa komitmen juga. Maksudnya ada WA gak kalian? Ada WA grup kan? Nah, misalnya di grup atau mau langsung ke Bisgen juga boleh diskusinya. Kalau masa mau dilihat langsung sama tim teaching, masuk langsung ke WAG gitu. Bikin ada checklist ya, progress checklistnya gitu. Ya, bikin checklist sih biar lebih enak. Ya. Gitu. kalau ketentuan formnya ada nggak? Enggak ada. Berarti kayak Sekreatif kalian. itu kayak buat intinya dulu ntar Kalau yang tadi kalian saranin, better kalian buat kontennya dulu masuk. Semua masuk dulu. Lebih enak gitu loh. Maksudnya rapihinnya versi selanjutnya, versi 2. Versi 1 yang penting konten masuk dulu.
Termasuk juga misalnya mau ada gambar nih nanti nih di sini. Tapi lu nggak, tapi kalian masukinnya gambar satu misalnya. Gambar apa? Tulis dulu dalam bentuk teks. Jadi biar nggak lupa nanti di situ mau ada gambar apa. Kayak gitu ya. Kalau misalnya penyelesaiannya sebenarnya beragam sih. Kalau dari Kanin misalnya bikin hibah atau bikin paper, secara pribadi kalau Kanin lebih senang ada gambarnya dulu. Kalau dari Kanin ya. Jadi Kanin udah tahu visualisasinya mau ngapain. Tapi kalau misalnya saat ini dari sisi gambarnya kan ada kendala nih. Gitu ya. Lu ngeliatin apa, Kita bro? masukin topnya aja dulu. Oh, ngeliatin ini. Gue kira gue takut sih. Afif ngeliatin apa. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya di sini belum ada gambarnya, ya udah berarti fokus ke teorinya dulu dimasuk-masukin. Gitu ya. Nanti dari sana bisa dikembangin lagi ke versi berikutnya. Tapi kalau dari Kanin pribadi, biasanya Kanin lengkapin dulu nih. Tahu nih dicoret-coret dulu apa yang mau dibahas, desainnya apa, em, data-data sekundernya. Berarti Kanin kumpulin dulu data-data sekundernya. Baru udah masuk, udah dia tinggal lengkapin literatur gitu. Ya, tapi kan itu kan beragam ya, maksudnya perspektif dan kebiasaan orang gitu. Ya. Jangan dibawa stres dong, guys. Tidak kerjaan batas Batas apa? berapa minggu selesai. Yang penting sebelum UAS kita sudah prepping di sekitar bulan Januari Februari ya? Awal Januari. Enggak Januari banget sih, pertengahan kurang lebih. Terus sekarang pertemuan berapa nih? 10 kan? 10 berarti masih ada berapa pertemuan lagi kita? 14. 14 enggak 15. 14 pertemuan, yang ke-15 baru UAS. Gitu. Berarti kurang lebih 1 bulan lah, masih ada waktu. 1 bulan sampai 1 bulan setengah kan nanti ada libur Natal dan tahun baru juga kan. Tuh. Bisa, insya Allah bisa. Steven ngebut banget. Pepet mereka berarti. Bang, lu gimana ngerjainnya gitu? Gak apa-apa, saling cross aja. Kan kayak Dimas. Mana Dimas ya? Dimas Komara, dia kan cross juga kan? Gitu. Oke. Ada lagi Danang? Afif yang mau ditanyakan? Kalian ada kerjaan apa lagi? Paper juga kerjain? Saya nggak masuk. Nggak masuk. Macet. Oke. Ya, juga sebenarnya harusnya saya ikut sih. Karena dia itu harus bersih gitu. namanya Afif nih, Jewer. Tuh. Oke, sip. Ya. Ya, siap. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Mutia mau di-sharing atau disimpan untuk minggu depan? Berarti minggu depan udah spektakuler banget nih progresnya nih. Sekarang aja oke, siap. Sekarang aja Kak, langsung oke. Nanti yang bisnis etik mau sharing sama kalian lagi juga boleh ya. Nanti maksudnya buat kalian liatin juga boleh gitu. Yang lain juga sama sih sebenarnya. Bisa dicek-cekin juga. Sanda. Yang penting outline-nya sebelah kirinya jalan dulu Sanda. Ya. Nanti jadi nggak di beda docs bikinnya ya. Iya, Kak. Iya sih Sanda disemangatin tuh sama awal. Yuk, let's go. Share screen atau gimana? Udah ada yang join Zoom? Linknya dulu gimana? Linknya di up dulu Mutia tolong. Di bagaimana sayang? Sudah di base gen 2. Oh, baru di entre. Ya.
Bentar ya, Miss Dian 2 Mutia. MZ Mutia Zahra ya? Bener ya? Mutia Zahra. Oke, lanjut. Ini dimasukin ke folder gak? Udah dimasukin folder gak? Udah di folder ya? Tapi kok kan nggak ada akses ya? Iya kayaknya. Di sini request edit access. Berarti kayak can view doang di sini. Daftar isi bab 1, bab 2, bab 10. Karena kalian pengantar BISD gitu ya. Komentar deh paling enggak komentar. Komentar. Jadi bisa kasih input-input. Kalau dilihat dari sini masih dalam bentuk poin-poin ya. Berarti maksudnya belum ada penjelasan deskriptifnya gitu ya. Baru sampai ini gitu ya. Oke. Kalau papernya sendiri papernya sorry. Bukunya sendiri ini ikutin dari modul yang udah ada atau create lagi? Yang dari iBook gitu kan. Mm-mm. Di ini sih di nggak ada di situ. Nggak di situ ya. Oke. Kalau menurut Kani, jadi nggak mulai dari nol banget ya. Jadi coba ambil dari modul yang udah ada. Kan kalau nggak salah udah ada sih harusnya nih yang untuk pengantar BISD karena kan ini semester awal banget ya atau kuliah semester 1 gitu. Harusnya udah lengkap dan udah ada modul-modulnya. Nanti tinggal di wrapping lagi untuk bisa jadi sebuah buku book chapter. Jadi pengantar BISD digital. Iya, dikembangin lagi dari outline yang udah ada. Terus bisa ditambah juga misalnya pengantar bisnis digital, teori dan praktek. Contoh ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau kembangin lebih lanjut juga boleh. Ya, misalnya keunikannya dari ada bahas tentang sisi Gen Z-nya gitu. Ya karena kan sekarang udah lagi Gen Z banget kan yang dibahas kayak gitu. Gitu sih. Kalau yang saat ini lagi berjalan berarti kita bisa lihat di sini. Kita coba share screen ya. Masih dalam bentuk poin-poin, bukan dalam bentuk paragraf deskripsi gitu loh. Ya, jadi kurang lebih kan kayak di sini ya, definisi bisnis digital. Dan biasanya definisi itu nggak hanya dari satu. Ya, berarti misal ada dari beberapa kutipan, baru nanti disintesiskan. Ya, dari pengantar bisnis digital ini disintesiskan itu berarti dijadiin dari beberapa referensi jadi satu paragraf lagi gitu, versi kalian atau versi Mutia, kesimpulannya kayak gitu. Ya, oke, nanti coba dikembangin lagi dan dibagi ya. Berarti misal Vina bab berapa, Vina bab berapa, Nadine bab berapa, Mutia juga bab berapa gitu. Untuk covernya bisa, kalau misalnya belum ada untuk desain, berarti bisa coba manfaatkan AI untuk create desainnya, kayak gitu. Ya, pengantar bisnis digital. Mau ada wajah kalian juga boleh di cover, tapi dalam bentuk AI kan bisa juga gitu ya. Itu sih. Dicoba direvisi dulu ya untuk pengembangan dari konten yang ada di dalam bukunya ya. So far udah oke, udah ada outline-outline-nya juga di sini dilihat bisa sampai dengan berapa nih ya? Bab 2 banyak banget yang dibahas ya. Bab 3. Iya, ini mungkin yang di bab 2 bisa dipecah lagi ya. Karena bab 2-nya terlalu banyak pembahasan gitu. Berarti baru sampai bab 3 ya outline-nya ya. Oke, nanti coba dirapin lagi ya, Mutia and Friends. Ada lagi yang ingin disampaikan? Fontnya kurang lebih di 12. Tapi untuk pemilihan size-nya ya, size-nya di 12. Untuk fontnya
Ya, itu tergantung dari kreativitas kalian. Kalau buku kan bisa ada yang pakai Outman gitu ya, ada yang pakai Times New Roman, ada yang pakai Arial. Tapi ada juga yang beda gitu ya. Itu coba kalian kreativitasnya di ini lagi gitu. Bisa pastinya juga nggak yang sampai sejauh ini ya. Kalau ini bisa lebih ke laporan. Bisa di single kalau di book chapter itu atau 1,25 tuh ya. Nah, ini tadi mau sampaikan nanya apa? Pilihan ganda, kuis atau gimana? Mungkin bisa dalam bentuk esai aja ya. Berarti misalnya, menurut pendapatmu, bagaimana menurut pendapatmu terkait dengan tren dari bisnis digital? Kayak gitu misalnya. Iya, ada latihannya. Heeh. Kalau misalnya nggak mau dalam bentuk esai, yang tadi itu yang kalian bilang, misalnya ada dari teka-teki, kayak gitu. Ya, atau misalnya short short esai, itu juga bisa. Atau pertanyaan yang melengkapi, itu juga bisa. Lengkapi ini, kayak gitu. Tapi nggak setiap chapter ya. Nggak perlu banyak, 3 pertanyaan juga oke sih. Gitu, nggak perlu banyak ya. Yang penting buat ngulas balik si pembaca. Gitu aja ya. Oke, dari Kanin cukup, dari Mutia udah disampaikan lagi? Udah ya, cukup ya. Oke, sip. Untuk Bagas dan teman-teman yang join online ya bisa diperhatikan lagi ya. Sama-sama sayang. Bisa diperhatikan lagi untuk penulisan book chapternya. Ditunggu maksimal sebelum UAS nanti udah bisa ada buku yang bisa kita pegang gitu ya. Keren. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak untuk yang join dari Zoom? Akil? Akil belum presentasi ya? Sentil ya? Nida juga belum ya? Zaki juga belum ya? Ajeng juga ya? Dimas minggu depan harus sudah ada progres ya, bro. Siap, Oke. Kak. Ya, yang di Zoom kita foto bersama dulu. Oke, 1, 2, 3. Wah, langsung on cam. Oke, 1, bentar ya. Bentar cuman Kanin hapus dulu yang ini bentar ya. Momen. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kemudian bentar, Kanin open dulu nih yang belum on cam. Ada Anggi, ada Rendika, DLL. Oke, Kanin screenshot dulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Masya Allah, Alfi. Pakai helm. Oke, sip. Thank you semuanya untuk hari ini. Sehat selalu, jaga kesehatan karena memang lagi musim penghujan ya, sudah masuki musim penghujan. Banyak minum vitamin C-nya juga. Dan kita doakan juga guys untuk Akil nanti tandingnya bisa menang. Ya, amin. Min. Amin ya robbal alamin. Kita nobar gak sih? Nobar gak sih harusnya? Nobar yuk. Jangan, nggak usah, nggak usah. Oh, dia malu ya. Ya ampun, kita harus nobar nih sambil tanding ya. Oke guys, see you Janganlah. next week. Thank you so much. Sarangnya, 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 sarangnya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata perbuatan. Bye bye, see you next week.